Mari kita lihat pelajaran hari ini mengenai iman. Ya, kita sering tahu bahwa dalam kekristenan, begitu orang ditanyakan apa definisi iman atau bagaimana mengupas tentang iman, maka yang selalu dibahas adalah seringkali tentang Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu pandangan tentang iman. Di mana Ibrani 11 ayat 2 itu sering berkata bahwa sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Nah, yang di sini akan Kak Noven bahas adalah dimensi dari epistemologis, bagaimana kita mengetahui iman, ya. Yang antara lain akan kita bahas adalah apa definisi iman menurut Alkitab, yang misalnya terkait Ibrani 11. Terus yang kedua, bagaimana iman berbeda dari pengetahuan rasional atau empiris. Yang ketiga, apakah iman membutuhkan bukti? Jika iya, bukti seperti apa yang relevan? Ya. Yang keempat, bagaimana hubungan antara iman dan wahyu? Apakah wahyu ilahi diperlukan untuk memiliki iman? Bagaimana menjawab hal di atas? Kita akan bahas secara mendetail, lebih kurang seperti ini, ya. Dimensi epistemologis, bagaimana kita mengetahui iman dalam paradigma Kristiani atau kekristenan. Yang pertama, definisi iman menurut Alkitab, di mana sering dikaitkan dengan Ibrani 11 ayat 1, yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun bukan hal ini yang menjadi kunci utamanya. Kunci utamanya ada di ayat yang di bawahnya, ya. Nah, dikatakan di sini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mari kita kupas, ya. Dari ayat di atas tadi yang saya sebutkan, ya, yang sebelumnya saya sebutkan, iman itu memiliki dua elemen, yaitu pertama adalah dasar atau yang kita kenal dengan hipostasis, ya, dimana itu fondasi keyakinan akan hal-hal yang diharapkan tetapi belum terwujud. Ya, yang kedua adalah bukti, elokos, ya, dimana keyakinan terhadap hal-hal yang tidak terlihat secara fisik tetapi nyata secara rohani. Nah, apa implikasinya? Berdasarkan tesis, ya, iman tuh bukan sekedar harapan kosong, tetapi keyakinan yang didasarkan pada sifat dan janji Allah yang setia. Lantas apa antitesisnya? Antitesisnya adalah beberapa filsafat skeptis menganggap iman sebagai irasional karena tidak didasarkan pada bukti yang empiris. Lalu dari kedua hal ini bisa kita simpulkan, akan kita sintesis menjadi seperti ini. Iman Kristen mengintegrasikan pengharapan akan janji Allah dengan keyakinan rasional berdasarkan wahyunya dalam firman dan karya Kristus. Lalu apa sih dasar pemikirannya, ya? Nah, iman itu tuh bersifat transcendence. Secara postulat, iman itu bersifat transcendence. Jadi melampaui akal manusia tetapi tidak bertentangan dengannya. Atau yang bisa kita sering sebut juga tentang iman itu masuk akal dan melampaui akal. Nah, yang kedua, iman selalu bersandar pada objeknya. Atau tidak tepat kalau misalnya saya definisikan Allah itu sebagai objek, ya. Lebih baik didefinisikan sebagai
entitas gitu ya, yaitu Allah yang hidup bukan pada diri sendiri. Nah, tip praktis untuk hal ini ya, untuk mengenal iman lebih dalam secara Kristiani, bacalah Ibrani 11 secara tuntas ya, secara keseluruhan untuk memahami contoh tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa dan lain-lain ya. Terus tip praktis yang kedua yaitu renungkan janji-janji Allah dalam firman-Nya seperti Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan juga bisa kita renungkan dari 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jangan salah konteks, dalami lalu analisa. Ya. Yang ketiga, tip praktisnya adalah latih iman dengan tindakan nyata seperti berdoa dengan keyakinan penuh. Itu bisa kita lihat dalilnya di Yakobus 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Yakobus 1 ayat 6. Ya. Sebentar ya, Yakobus 1 ayat 6 yang bunyinya demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oke. Nah, nanti akan Kak Noven bahas lebih mendalam mengenai iman ini di part berikut ini. Definisi iman yang lebih detail dan mendalam berdasarkan doktrin resmi akan kita gali lebih lanjut seperti ini. Ya. 1. Definisi iman dalam katekismus dan doktrin resmi kita lihat dari katekismus Heidelberg yang ditulis pada tahun 1563, di mana ada 21 pertanyaan tentang iman ya. Apakah iman sejati itu? Menurut katekismus ini, iman sejati adalah suatu pengetahuan yang pasti di mana kita memegang segala sesuatu yang Allah wahyukan dalam firman-Nya sebagai kebenaran, dan juga suatu keyakinan yang teguh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita melalui Injil, sehingga kita percaya bahwa bukan hanya orang lain tetapi juga saya telah dianugerahi oleh Allah pengampunan dosa, kebenaran dan keselamatan kekal semata-mata dari kasih karunia hanya karena jasa Kristus, atau bisa dianggap bahwa pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus ya. Nah, iman itu mencakup dua aspek ya. Yang pertama itu pengetahuan, atau dikenal juga dalam bahasa lainnya adalah notitia ya, pemahaman intelektual tentang kebenaran Alkitab. Yang kedua, kepercayaan atau fidusia, keyakinan personal yang mendalam terhadap janji Allah melalui Kristus. Nah, kalau berdasarkan Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 1814 sampai dengan 1816 bunyinya demikian. Iman adalah suatu keutamaan adikodrati yang dengannya kita percaya kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang telah Ia wahyukan, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Saya ulangin. Suatu keutamaan adikodrati yang dengannya kita percaya kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang telah Allah wahyukan sendiri kepada kita, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri.
Nah, apa penekanannya? Penekanannya iman adalah karunia Allah. Bisa kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya dari Efesus 2 tadi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu kalau kita lihat dari Konsili Trente 1545 sampai dengan 1563, iman adalah fondasi semua pembenaran, tetapi iman bekerja melalui kasih untuk menghasilkan kebenaran dan keselamatan. Nah, kalau kita lihat dari commentary para scholar, ya, misalnya seperti Calvinist commentary on Hebrew 11 verse 1, John Calvin menyebut iman sebagai a steady and certain knowledge of the divine goodwill toward us, which is founded on the truth of the free promise in Christ and revealed to our mind and seal our heart by the Holy Spirit. Di mana ini dikatakan bahwa pengetahuan, ya, atau kita sebut juga keyakinan yang teguh dan pasti, ya, tentang kasih Allah kepada kita. Ya, pengetahuan yang teguh dan pasti tentang kasih Allah kepada kita, suatu kepercayaan mendalam yang bersumber dari janjinya yang murah hati melalui Kristus yang Allah sendiri telah nyatakan di dalam pikiran kita dan juga sudah diteguhkan di dalam hati kita, hati nurani kita melalui Roh Kudus. Jadi penekanannya pada yang pertama, iman bersifat objektif didukung oleh janji Allah dan subjektif karena ditanamkan oleh Roh Kudus. Kedua, iman melibatkan pikiran, yaitu pengetahuan, dan hati yang menyebabkan keyakinan dan juga tindakan sebagai respon praktis. Kalau kita lihat dari Matthew Henry, ya, mengenai Ibrani 11 ayat 1, ini dikatakan faith demonstrated to the eye of the mind the reality of those things that cannot be discerned by the eye of the body. It is the firm assent of the soul to the divine revelation and every part of it. Di mana penekanannya menurut Henry, satu, iman adalah penglihatan rohani yang melampaui realistis fisik. Kedua, iman mencakup seluruh isi wahyu ilahi termasuk janji, perintah, dan doktrin Allah. Bagaimana menurut Barnes Note on the Bible, Hebrew 11 verse 1? Di sini dikatakan Albert Barnes menyebut berprinsip bahwa faith is the realization of what is hoped for, conviction that unseen things exist and are realities that exert an influence of the soul. Di mana penekanannya adalah iman memberikan realitas dan kepastian kepada pengharapan dan keyakinan rohani, meskipun hal-hal tersebut tidak terlihat. Nah, yang ketiga, definisi berdasarkan kata asli bahasa Yunani dan Ibraninya, iman dalam kata Yunani disebut dengan pistis. Ya. Dalam Perjanjian Baru ini mengandung makna keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, dan ketergantungan pada Allah. It means di sini orang ateis akan susah, ya. Nah, dalam konteks Ibrani 11 ayat 1, pistis merujuk pada hubungan timbal balik antara Allah yang memberi janji dan manusia yang mempercayai janji itu. Tapi kita harus tahu, tidak dari kejadian sampai wahyu bisa kita alami janji itu. Karena apa? Dari kejadian sampai wahyu, tokoh-tokoh imannya aja banyak.
nggak semua tokoh iman itu juga menggenapi semua janjinya itu, kecuali janji yang terutama, misalnya keselamatan, kehidupan kekal setelah kematian, yang seperti itu. Ya, kita meletakkan iman di atas dasar itu, di mana Tuhan telah tebus dosa kita. Di situ yang ada kesamaan dalam setiap para tokoh iman itu nanti. Ya, arahnya ke sana. Nah, yang bagian keduanya, kata Ibraninya kalau berdasarkan perjanjian lama yang disebut dengan emunah. Ya, emunah atau iman dalam perjanjian lama berarti kesetiaan, kepercayaan yang kokoh, atau kepastian yang tidak tergoyahkan. Bisa kita lihat di Habakuk 2 ayat 4, di mana berbunyi demikian firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ya. Jelas ya di sini ya. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, ini menekankan dimensi perjanjian. Iman adalah respon manusia terhadap kesetiaan Allah. Lalu apa implikasi teologisnya? Ya, kita lihat dari hal-hal yang sudah saya jabarkan. Hal tesisnya adalah iman adalah anugerah Allah yang bersumber dari wahyunya melalui Kristus. Tertulis pada Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan bunyinya, ayat 8, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi di sini iman mencakup dimensi intelektual, yaitu pengetahuan, emosional, dengan kata lain juga keyakinan, dan volisional atau kita kenal dengan kehendak untuk bertindak. Antitesisnya apa? Skeptisisme modern menganggap iman sebagai irasional, subjektif, dan tidak dapat diuji secara empiris. Beberapa aliran menyimpangkan iman menjadi iman buta yang dituduhkan kepada orang Kristiani. Oh, percaya saja iman buta yang terpisah dari kebenaran Alkitab. Enggak seperti itu pemahamannya ya. Nah, kita lihat apa sintesis dari kedua hal tersebut. Iman adalah rasional tetapi transenden. Ia melampaui tetapi tidak menentang akal budi manusia, yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa iman itu masuk akal dan melampaui akal manusia. Kalau kita bisa mendefinisikan Allah, berarti Allah itu sudah bukan maha kuasa dan maha besar. Pahami itu ya. Iman mengintegrasikan kepercayaan kepada Allah dengan respon aktif dalam kehidupan, seperti yang terlihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Yang demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 2 pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, iman ini yang sering dicanangkan di sekolah Santo Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini dari Yakobus pasal yang kedua ayat 26 ya. Nah, yang bagian berikutnya, tip praktis untuk memahami dan menghidupi iman. 1. Memperdalam pengetahuan. Pelajari firman Tuhan secara teratur, seperti yang dijelaskan dari Roma pasal 10 ayat 17, yang berbunyi demikian firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi belajar memperdalam pengetahuan ya bisa kita baca dari komentar-komentar yang sudah ada, komentar resmi seperti contohnya Matthew Henry, John Calvin, ataupun Barnes, atau apapun itu. Ya, yang kedua, melatih iman secara praktis. Nah, apa nih maksudnya melatih iman secara praktis? Berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengarkan dan menjawab doa.
Mari kita lihat Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, Markus pasal 11 ayat 24. Ya, lakukan tindakan iman seperti melayani, memberi pertolongan kepada sesama, bersaksi dan lain-lain. Itu cara melatih iman secara praktis. Yang ketiga, memupuk iman dalam komunitas. Apa sih maksudnya? Bergabunglah dalam kelompok kecil dan persekutuan untuk saling menguatkan iman. Lihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang keempat, menghadapi keraguan dengan jujur. Nah, ini kadang-kadang kesulitan sebagai seorang Kristiani ya. Bagaimana kita menjadi kitab terbuka, menghadapi keraguan dengan jujur. Ketika iman terasa goyah, renungkan Mazmur 73. Ya. Mazmur 73. Kita renungkan, itu ada sekitar 28 ayat ya. Di mana dalam cerita ini, di mana Daud itu jujur tentang pergumulannya tetapi kembali kepada Allah. Yang kedua, libatkan diri dalam apologetika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit secara rasional dan iman. Mengapa? Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 15. Kesimpulan akhir ya, iman adalah pemberian Allah yang bersifat personal dan transcendence. Iman bukan hanya tentang percaya akan sesuatu yang belum terlihat, tetapi juga keyakinan yang kokoh berdasarkan janji Allah. Juga percaya bahwa Allah ada. Ya. Itu Ibrani 11 ayat 6. Jadi hal itu tuh bertumbuh melalui apa? Wahyu. Dipupuk oleh komunitas iman dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, beberapa dasarnya adalah kita lihat dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ayat 6-nya berbunyi demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah itu tidak harus harta atau keuangan. Jangan membatasi Allah dengan hal seperti itu. Bisa melampaui itu. Lalu dalil kuncinya yang kedua adalah Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya, di mana iman adalah karunia Allah, bukan hasil usaha manusia. Ya, demikian bunyi firman-Nya, Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu kita lihat dalil yang ketiga adalah Yakobus pasal 2 ayat 17, di mana iman yang sejati selalu menghasilkan perbuatan. Demikian firman Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Nanti pertanyaan yang kedua, bagaimana iman berbeda dari pengetahuan rasional atau empiris, akan dibahas pada part berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.